Anda kembali bersama kami di Dialog Nusantara Petang, masih bersama Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Trubus Rahadiansyah. Pak Trubus, 3 hari apakah menurut analisa Anda cukup untuk memobilisasi masyarakat yang hendak mudik dan berlebaran di kampung halaman? Bagaimana? Iya, saya menurut rasionalitas kebijakan, ya, memang harusnya ada penurunan ada tingkat kemacetan. Tapi saya tidak yakin, Mas. Karena apa? Karena kenaikan mudik tahun ini cukup besar. Ya, cukup besar. Jadi diperkirakan ada 145 juta yang akan bermobilisasi di seluruh Indonesia. Artinya ada kenaikan cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Sehingga ketika mudik ini dimajukan pun, saya rasa akan tetap terjadi kemacetan yang mungkin tidak horor ya, tapi bisa saja sangat horor gitu ya. Karena apa? Karena pada akhirnya masyarakat animo untuk mudik itu berbondong-bondong. Nah, di satu sisi selain masyarakat itu mudik, kan ada juga masyarakat kita yang bermobilitas di luar mudik, yaitu karena untuk berwisata atau karena kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, tahun ini naik tinggi juga, Mas. Jadi karena jumlahnya naik, sehingga menurut saya ini kemungkinan pengajuan 3 hari libur cuti ini tidak akan banyak berpengaruh di lapangan, Mas, karena artinya tetap saja terjadi kemacetan. Menurut saya itu, Mas. Baik. Kita bandingkan 2022 dengan 2023 pasca pembatasan. Kalau 2022 masih ada PPKM dan 2023 PPKM sudah dicabut begitu ya. Terus kemudian tadi juga Anda bisa mengatakan bahwa kontraflow yang memang berpengaruh terhadap kelancaran arus lalu lintas. Lalu sekarang dipastikan memang kendaraan ini akan meningkat dibanding tahun 2022 lalu. Apakah rumus ataupun ramuan beberapa rekayasa lalu lintas ini perlu ditambahkan durasinya kah atau dan lain sebagainya? Apa menurut Anda dengan prediksi dari Menteri Perhubungan bahwa kendaraan akan melonjak di tahun ini? Iya, menurut saya memang skema yang ada itu tidak semata-mata kontraflow, kemudian one way, tapi perlu juga ditambah ganjil genap, Mas. Jadi penggunaan ganjil genap. Tetapi persoalannya kemudian ini yang harus ditekankan adalah ketika animo masyarakat tinggi untuk mudik itu dan terjadi ledakan pemudik, itu biasanya ganjil genap itu sulit mengatasinya, Mas. Terutama bagi untuk motor ya, untuk motor ini. Nah ini saya perkirakan tahun ini untuk jumlah motor naiknya cukup signifikan dari tahun yang lalu. Paling tidak ada kenaikan 45%, Mas, naiknya itu. Nah ini yang dikhawatirkan adalah bahwa motor ini kan di samping berbahaya ya, karena di antara mereka ada yang membawa anak-anak, itu yang jadi masalah kan gitu. Jadi ini yang menurut saya harus dievaluasi, di mana 2002 itu cukup tinggi kecelakaan karena motor ya, sehingga nanti tahun depan ini saya berharap pemerintah melakukan kesiapan rekayasanya cukup luar biasa, di mana kemudian untuk motor ini memang dianjurkan supaya dilarang, supaya mereka naik kendaraan umum dan motor ini bisa dinaikkan di kendaraan umum sehingga pemakaiannya di daerah itu bisa lancar. Nah, kenapa persoalannya masyarakat lebih suka menggunakan motor? Karena di daerah itu minim transportasi, Mas. Jadi kalau misalnya menggunakan transportasi umum, mereka sampai di terminal, ketika sampai ke terminal, sampai ke kampung halamannya itu tidak ada kendaraan, Mas, masalahnya itu. Kalau dulu kan ada angkutan desa ya. Angkutan desa itu sekarang udah nggak ada sejak COVID itu, Mas. Jadi masyarakat akhirnya kesulitan untuk sampai ke kampung halaman. Banyak daerah-daerah di mana di Jawa itu untuk terminal sampai ke rumahnya itu membutuhkan waktu lebih dari 1 jam, Mas. Nah ini seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, istilahnya angkot-angkot bodong gitu ya, ojol-ojol yang menggunakan cara-cara yang intimidasi, pemerasan, itu terjadi, Mas. Jadi ini yang menurut saya tidak terkontrol lagi di daerah itu yang harusnya daerah itu melalui punya kesiapan, di mana kemudian angkot-angkot di daerah itu dihidupkan kembali pada saat suasana mudik ini berlangsung, sehingga masyarakat dari kota, dari Jakarta terutama dan Jabodetabek itu sampai di kampung halamannya tidak kebingungan menggunakan moda transportasi yang ada gitu loh, Mas. Itu yang di masalah. Jadi pilihannya kan akhirnya mobil pribadi dan
repot akhirnya karena di daerah sendiri tidak siap itu Mas. Baik, Pak Turbus, kita komparasi dengan kebijakan mudik gratis oleh pemerintah. Apakah itu juga efektif berjalan atau menurut Anda mudik gratis ini diganti dengan apa yang menjadi kekurangan tadi, misalkan dari terminal ke rumah dan lain sebagainya yang harus ditambah moda transportasinya? Apakah kita juga harus memikirkan itu mungkin? Ya kalau saya itu harus diprioritaskan itu Mas. Artinya ketika mudik Lebaran tahun ini kan naik cukup tinggi ya. Nah ini dan kemudian tahun depan juga mudik gratis ini lagi gitu. Tetapi itu harus diimbangi oleh kebijakan di daerah. Sehingga daerah itu siap terutama kebijakan transportasi di daerah Mas. Nah, karena selama ini yang terjadi adalah bahwa karena di daerah itu dengan keterbatasan anggaran, keterbatasan transportasi juga banyak pemerintah daerah sering kurang bukan tidak peduli tapi memang kondisi yang ada tidak memungkinkan gitu, anggaran yang ada nggak memungkinkan sehingga akhirnya diserahkan kepada masyarakat. Nah masyarakat ini kemudian karena Lebaran jadi situasi Idul Fitri pada akhirnya aji mumpungnya keluar Mas gitu. Jadi aji mumpung itu yang menyebabkan mereka akhirnya mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara melakukan pemerasan kepada penumpang itu. Jadi menurut saya ini memang mudik gratis ini harus dilihat secara keseluruhan di mana ketika mereka berangkat dari Jakarta khususnya nantinya juga saya mohon untuk mudik gratis ini semuanya harus dari terminal resmi. Jadi untuk mendidik masyarakat supaya tidak menggunakan terminal bayangan itu loh Pak. Jadi semua terminal resmi. Nah kemudian sampai di kampung halaman itu di terminal-terminal yang dituju itu di sana juga sudah disediakan angkot-angkot ini sampai ke kampung halamannya masing-masing gitu loh Mas. Jadi ini berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi ini kelemahan di kita itu pemerintah pusat membuat kebijakan begitu sangat komprehensif, tetapi di daerah sendiri banyak yang tidak siap Mas atau kadang-kadang cenderung mengabaikan. Itu yang jadi akhirnya ujung-ujungnya pemudik juga yang dirugikan dengan mengeluarkan ongkos yang lebih besar. Ya kalau ini situasi sekarang agak berbeda Mas. Kalau sekarang masyarakat kita itu pertama karena pandemi COVID mengalami penurunan daya belinya, kemudian kondisi ekonomi juga menurun, kemudian pemerintah menaikkan BBM. Ini juga masyarakat banyak yang terpuruk di situ. Di satu sisi pemerintah juga menaikkan pajak-pajak segala ini kan pajakin semua sekarang ini. Jadi masyarakat yang dulunya berkemampuan akhirnya tidak kemampuan lagi. Nah ini saya khawatir masyarakat kita yang sekarang ini jadi cenderung emosi gitu Mas. Jadi artinya karena minimnya keuangan sehingga ketika nanti mudik di kampung halaman kemudian oleh mereka dipalak ataupun secara tidak langsung dilakukan pemerasan itu malah terjadi perlawanan dan ini yang khawatir menjadi konflik Mas di masyarakat. Baik, semoga didengar oleh pemerintah apa yang dikatakan oleh Pak Turbus. Tapi tol Trans Jawa kita lihat masih menjadi primadona bagi masyarakat yang mudik melalui jalur darat begitu. Menurut Anda ini tol Trans Jawa akan berfungsi dengan baik atau justru Anda lebih menyarankan pemudik menggunakan jalur alternatif mungkin? Ya kalau tol Trans Jawa harus dioptimalkan itu, tetapi memang pada jam-jam tertentu Mas itu terjadi ledakan terutama untuk arah Jakarta sampai ke Semarang, ke Kali Kangkung itu yang sangat padat sekali. Nah ini menurut saya masyarakat juga harus bisa menggunakan jalur-jalur alternatif Mas. Kan sebenarnya jalur alternatif itu sekarang sudah cukup banyak dan sudah istilahnya bagus lah gitu ya fasilitasnya, tidak berlubang-lubang, kemudian hanya untuk menjadi perhatian sekarang ini untuk wilayah selatan itu terutama Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan karena musim hujan Mas itu daerahnya cepat longsor. Nah ini yang harus diantisipasi ya, longsor ini menyebabkan situasi yang namanya force major ya. Jadi akhirnya merugikan pemudik juga gitu. Nah ini harusnya pemerintah daerah sudah menyiapkan untuk daerah-daerah titik-titik yang sering longsor itu diantisipasi dengan persiapan-persiapan yang ada. Kalau perlu juga direkayasa jangan melewati daerah yang ini Mas, daerah yang longsor. Nah untuk Trans Jawa, artinya tol yang Jawa ini memang kondisinya di wilayah Jawa Tengah ke timur itu banyak yang jalannya kurang rata konturnya Mas, itu juga untuk kecepatan di atas 100 agak berbahaya juga ya. Jadi tolong masyarakat ketika sudah
posisinya menganggap itu sudah lengah, longgar, kemudian jangan ngebut gitu Mas. Jadi saya khawatir mereka tuh ngantuk, capek dari Jakarta, kemudian karena terburu-buru sampai di rumah akhirnya istilahnya gaspol gitu ya kan. Pada akhirnya terjadi istilahnya hal-hal yang tidak terduga seperti kecelakaan dan sebagainya. Jadi ini yang harus kembali kepada kesadaran masyarakat juga Mas, bahwa jangan sampai menggunakan trans ini awalnya di sini tersendat macet, sabar ketika sudah kondisi mulai kosong. Kalau biasanya mulai Kali Kangkung ke sana kosong Mas. Nah itu mereka akhirnya memacu kecepatannya luar biasa, tapi ingat itu jalan tolnya konturnya nggak merata itu Mas. Jadi kalau kecepatan tinggi bisa cepat itu mobilnya. Jadi ini harus diantisipasi. Menurut saya itu Mas. Baik, terima kasih Pak Trubus. Yang sekali waktu kita terbatas, kita harapkan bahwa mudik di 2023 ini lancar, terus kemudian angka kecelakaan dapat diminimalisir dengan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh Polri juga dan pemerintah. Terima kasih Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Pak Trubus Rahadiansyah telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.